close, 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 rotating close to you. Still I wanna be close, 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 rotating close to you. Close, 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 rotating close to you. Halo Sobat Pinopil, di kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi terkait dengan konsep fonetik, jenis-jenis fonetik, dan transkripsi fonetik. Lantas, apa itu konsep fonetik, jenis-jenis fonetik, dan transkripsi fonetik? Nah, agar sobat-sobat sekalian tidak bingung, yuk simak penjelasan dari teman-teman kita. Pengertian fonetik. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Fonetik secara khusus mempelajari alat-alat ucap dan proses produksi suara dalam bahasa. Pada dasarnya, fonetik berkaitan dengan alat-alat ucap yang terlibat dalam penghasil suara bahasa. Misalnya pita suara, lidah, gigi, langit-langit, bibir, dan rongga hidung. Jenis-jenis fonetik. Fonetik itu terbagi menjadi 3 cabang, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris itu mempelajari proses produksi suara melalui alat-alat ucap manusia seperti gigi, lidah, rahang, dan lainnya. Misalnya bagaimana bibir membulat membentuk O dan menghasilkan bunyi O. Kemudian ada fonetik akustik. Fonetik ini mempelajari bunyi bahasa dari aspek fisikanya. Aspek yang dipelajari itu meliputi bunyi, perambatannya melalui udara, penerimaannya oleh telinga manusia, sampai terbentuknya kesan di otak. Bunyi-bunyi tersebut dianalisis frekuensi dan getarannya melalui amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Kemudian ada fonetik auditoris, mempelajari tentang tanggapan atau kesan pendengaran manusia terhadap bunyi bahasa, baik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri maupun bunyi yang didengar oleh orang lain. Fonetik auditoris terfokus pada bagaimana sistem taraf pendengaran menafsirkan gelombang suara yang diterima. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera telinga manusia dan diolah oleh otak. Kemudian yang ketiga ada transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penggambaran suatu bunyi bahasa menggunakan lambang-lambang khusus yang disebut simbol fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi dan diberi tanda diakritik. Terdapat 26 huruf fonetik dalam bahasa Indonesia. Namun, saya akan mengambil 6 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang pertama, huruf vokal A. Bunyi vokal tengah tak bulat. Contoh pada kata apa. Kemudian I. Bunyi vokal depan tak bulat tinggi. Contoh pada kata itu. Yang ketiga, U. Bunyi vokal belakang bulat. Contoh pada kata buku. Kemudian E. Bunyi vokal tengah tak bulat separuh rendah. Contoh pada kata ember. Kemudian huruf E terbalik. Vokal tengah tak bulat, tak rendah, tinggi. Contoh pada kata sebar. Yang terakhir huruf O. Bunyi vokal belakang bulat separuh rendah. Contoh pada kata obor. Penggunaan transkripsi fonetik. Yang pertama, menggambarkan cara pengucapan kata dalam bahasa secara detail, yaitu dengan cara pertama, menggunakan alfabet fonetik internasional atau IPA untuk merekam suara tiap konsonan dan vokal dalam kata tersebut. Dapat memberikan representasi yang jelas tentang bagaimana kata tersebut seharusnya diucapkan. Yang kedua, mendeskripsikan artikulasi, jelaskan posisi lidah, bibir, dan rongga mulut saat mengucapkan setiap suku kata. Yang ketiga, membuat gambar atau diagram yang menunjukkan posisi dan pergerakan lidah, bibir, dan rongga mulut saat mengucapkan kata. Yang keempat, sertakan rekaman audio yang memperlihatkan cara pengucapan kata tersebut, yang dapat membantu memberikan contoh langsung kepada orang lain. Contohnya pada kata alumni, transkripsi menunjukkan bahwa bunyi U diucapkan sangat pendek atau tertutup. Yang kedua, menganalisis bunyi bahasa atau dialek secara detail sebagai data ilmiah.
Contohnya dalam bahasa Jawa, kata tumbas yang artinya membeli diucapkan tumas. Transkripsi menunjukkan proses pelepasan bunyi B. Yang ketiga, mengetahui proses fonologis dalam bahasa dengan melihat perubahan bunyi dari bentuk dasarnya. Proses fonologis adalah perubahan bunyi bahasa yang terjadi secara sistematis dalam suatu bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa proses fonologis seperti reduplikasi, penambahan awalan atau akhiran, dan perubahan bunyi karena pengaruh lingkungan atau posisi dalam kata. Sebagai contoh, dalam proses reduplikasi, suku kata atau bagian dari kata diulang untuk membentuk kata baru dengan makna yang berkaitan. Contohnya pada kata rumah menjadi rumah-rumah atau dari kata makan menjadi makan-makanan. Jadi kesimpulan dari pengertian fonetik, jenis fonetik dan transkripsi fonetik adalah fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, alat-alat ucap, dan proses produksi suara. 3 jenis fonetik yaitu fonetik akustik, fonetik auditory, dan fonetik artikulatory. Transkripsi fonetik adalah simbol sistem transisi fonetik antara lain IPA, UPA, dan DITS. Jadi kesimpulan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan Ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Gue bosan yang biasa, cobain New Coffee Mochaccino. Rasa coklatnya manggil, kopinya gokil, mantul di lidah. Cobain kuy. Coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Puasa sekarang, bukber nanti. Buka bervitamin, minum Nutrisari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.